Bapak Liusung Karisma, Ibu Nurhayati Assegaf, Ibu Husnul Maria, Bapak Jungyu Hidayat, Bapak Budi Jatmiko, Bapak JJ Jainuddin, Bapak Adi Marsardi, Ibu Dian Fatwa, Bapak Marwan Batubara, Bapak Nanang Mubarok. Untuk pembacaan butir tuntutan, Bapak Abdullah Hamawa, Bapak Said Didu, Bapak Mara Sakti, Bapak Refli Harun, Bapak Syaganda Nainggolan, Bapak Musin Alatas, dan Bapak Rocky Gerung. Selamat datang kepada Bapak Duta Besar Palestina. Ahlan wa sahlan, Safarah min Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini, Selasa, 18 Agustus 2020, 75 tahun yang lalu, Agustus 1945, usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. 75 tahun yang lalu, 18 Agustus 1945, usia Pancasila, usia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu pada hari ini kita memperingati 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, 75 tahun Pancasila, hasil kesepakatan nasional kedua yang ditetapkan 18 Agustus 1945, dan juga 75 tahun Hari Konstitusi yang telah disahkan oleh Presiden yang lalu. Dan juga pada hari ini kita akan mempersaksikan Deklarasi Penyelamatan Indonesia yang dilakukan oleh para deklarator, Dewan Pembina, dan Majelis yang akan membacakannya nanti, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Untuk lebih hikmahnya, kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apa yang kami alami dan rasakan saat ini, kami ingin menjadikan momentum peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini untuk jujur melihat diri apa yang belum benar atau bahkan yang masih keliru dari negeri ini. Sebagai mantan prajurit Tentara Nasional Indonesia 38 tahun yang lalu, saat mengawali dinas keprajuritan secara sukarela, saya bersumpah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah antara lain bunyi sumpah saya yang hingga saat ini tidak pernah dicabut. Sumpah yang akan terus melekat kepada setiap prajurit hingga bunyi tembakan salvo mengantarkannya ke liang lahat. Dan atas nama sumpah ini pula lah saya berserta saudara-saudara seluruh rakyat Indonesia, saya ingin melakukan langkah untuk menjaga kesetiaan kami kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Utamanya kesetiaan kami kepada dasar negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hari-hari ini kita mendengar dan menyaksikan bumi pertiwi sedang dirundung berbagai masalah, saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengingat beberapa hal. Pertama, pada tanggal 10 Maret 2014, saya berkesempatan berdialog dengan Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Dan saya antara lain berbicara tentang proxy war yang telah menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proksi, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua. Mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Apakah benar sekarang hal ini terjadi di negeri kita? Adalah rakyat Indonesia yang berhak menjawab. Kedua, 3 tahun yang lalu, tanggal 24 Oktober 2017, sesaat setelah pembukaan konferensi internasional dan tabletop exercise untuk Global Health Security 2017. Saat itu saya menyampaikan kita patut mewaspadai adanya ancaman senjata biologis massal yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik. Hari-hari ini kita semua sedang berjuang mengatasi epidemi COVID-19. Saya tidak menyatakan bahwa pernyataan saya 3 tahun yang lalu itu sepenuhnya tepat adanya. Tetapi sekali lagi, hari-hari ini kita telah dan sedang menghadapi pandemi yang tidak mudah ditaklukkan. Apalagi jika respon terhadap ancaman ini dipenuhi dengan sikap menggampangkan dan bahkan lebih berfokus pada kepentingan lain yang mestinya bisa lebih dulu dikesampingkan. Saudara-saudara rakyat Indonesia yang sangat saya cintai dan banggakan, sungguh bersyukur kita hidup di bumi Indonesia, negara besar terbagi dari 3 zona waktu. Wilayahnya pun seperdelapan keliling dunia dan terbilang banyaknya jadi sumber daya alam, mulai dari Aceh sampai berlian, mulai dari ikan teri sampai ikan paus, semuanya ada yang terpendam dan terserah di bumi pertiwi. Dalam kondisi seperti itu, tentu negeri ini sangat menarik bagi siapa saja. Beribu kepentingan negara dan kekuatan lain bersilang sengketa di negeri kita, kadang dalam sunyi, tetapi tidak jarang pula dalam keriuhan. Mereka negara dan kekuatan lain untuk berjuang kepentingan nasionalnya. Mereka melakukannya untuk keselamatan masa depan rakyatnya. Lantas apa yang keliru? Kitalah yang terlalu berlapang dada, membuka diri untuk dieksploitasi, tapi lebih untuk kepentingan mereka, bukan kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah, dalam semua carut-marut seperti itu, ada hal esensial yang harus kita lakukan sebagai bangsa. Perlunya kita bersatu dalam keyakinan bersama bahwa sebagai bangsa kita tidak boleh dan jangan pernah mau dipecah belah untuk kepentingan apapun. Mari kita hentikan segala bentuk upaya pembelahan bangsa dengan alasan apapun. Ingat, kita negara yang kaya dan subur makmur. Syukur alhamdulillah dikaruniai pula masyarakat yang toleran
belas asih, dan penuh semangat gotong royong. Mari kita sadar, di tengah kondisi sulit sekarang ini, yang juga dialami oleh seluruh negara lain di dunia, sesungguhnya Indonesia memiliki seluruh sumber daya yang berlimpah. Kita punya kekuatan yang sangat luar biasa. Indonesia memiliki seluruh potensi untuk menjadi negara maju. Itu artinya Indonesia akan dapat lepas dari segala kesulitan. Akhirnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami memanggil seluruh elemen dan komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, sultan, raja-raja Nusantara, masyarakat adat, cendekiawan, seniman budayawan, guru, dan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk bangkit bersama mengawal maklumat ini, menyelamatkan Indonesia dalam semangat persatuan, persaudaraan, kebersamaan, dan kemajumukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membantu dan meridhoi perjuangan kita.